Semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semakin sehat dan bahagia selalu pastinya ya, amin. Kembali lagi sama aku Feby, dan sebelumnya aku mohon maaf, aku baru upload lagi setelah kurang lebih 2 mingguan aku nggak upload karena aku sempat ada trouble di keluarga kecil aku. Ya seperti biasa ya, seperti pada umumnya lah, masalah rumah tangga biasa. Cuman aku tuh orangnya tipenya kalau lagi ada masalah bener-bener hening gitu, bener-bener menghindarin handphone apa kayak hening, lebih ke introspeksi aja. Mungkin salahku, mungkin aku ada kurangnya atau gimana, lebih ke memperbaiki diri dulu. Dan sekarang udah lebih agak udah mendingan, maksudnya udah lebih enak, lebih nyantai, jadi aku bisa mulai upload lagi, sharing-sharing, mulai berbagi lagi aktivitas keseharian aku. Dan kali ini aku mau mulai dengan ya biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga kayak beres-beres dan masak. Dan kali ini aku tuh lagi mau bikin bakso ayam. Jadi aku tuh biasanya suka nyetok di kulkas, kayak bikin bakso ayam kayak gitu, nugget pokoknya yang simple aku masih bisa ya, masih aku kerjain. Kecuali yang agak ribet-ribet pasti cuman ya biasalah weekend aja kayak gitu. Dan ini kebetulan aku tuh punya sisa stok dada ayam cuman separuh ya. Aku bingung nih, separuh pengen aku apain, mau aku masak kayaknya nanggung banget, cuman separuh. Ya udahlah, aku bikin bakso aja aku. Kalau bikin bakso kan jadinya lumayan banyak ya teman-teman ya, bisa untuk stok juga kayak gitu. Kebetulan emang di kulkas stok bakso ayamnya itu emang cuma tinggal 3 kalau nggak salah tuh ya, karena udah dimasakin, udah dicemilin sama anak-anak aku. Ya udahlah, aku bikin aja, kan lumayan jadinya ya. Nah ini aku mau bikin sop bakso. Sebenarnya sih lebih enak pakai bakso daging ya, cuman kan kalau daging lumayan banget harganya. Ya udah, yang kita nyari yang murah, dan emang bahannya adanya tuh di kulkas juga ada dada ayam separuh, daripada bingung kan mau masak apa, mau dibikin apa, nanggung cuman separuh udah gitu kecil. Ya udahlah, lebih baik aku bikin bakso aja. Dan ini juga aku campur pakai lamur ya, tetelan sapi, jadi baunya biar gurih-gurih gitu kuahnya. Dan ya seperti biasa aku lanjut lagi setelah aku masak. Mumpung anakku belum pada bangun ya, aku nyapu, ngepel, dan lain-lain. Pokoknya ya anak bangun keadaannya sudah beres, dan aku tinggal megang anak-anak aja kayak gitu teman-teman. Dan hari ini tuh kebetulan aku lagi nggak begitu banyak kerjaan banget ya, karena udah aku sambil dari kemarin kerjaan aku. Jadi biasanya kan kalau aku tuh weekend tuh full ya, beres-beres, bersih-bersih, karena mumpung ada ayahnya nih, aku full bersih-bersih rumah biasanya kan kalau tiap weekend begitu. Cuman karena udah aku sambil dari hari-hari sebelumnya, dari hari Kamis dan Jumat udah aku sambil jadi weekend kali ini aku udah rada senggang, rada enakan, jadi aku nyari-nyari kegiatan aja. Dan kali ini aku itu mau nge-repair bantal aku, karena udah lama banget ya bantal aku tuh nggak aku cuci. Kebetulan juga dakron, isian bantal aku tuh masih bagus menurut aku ya. Kalau bantal kita masih membal, itu artinya isian si bantal kita tuh masih bagus teman-teman. Jadi ya udah, tinggal ya aku sih mau nyuci aja, mau nyuci serba nyuci. Nah kayak ini nih, kayak sekarang nih nyuci sepatunya anak-anak ya. Anakku suka banget, aku tuh suka ngeblend sepatu warna putih kalau enggak coklat gitu, biar kece aja sih buat anakku. Tapi juga harus rajin buat ngerawatnya, apalagi yang namanya warna putih ya. Dan setiap aku habis nyuci apapun pasti aku nyikat kamar mandi. Nggak tahu kenapa ya, jangan kan habis ngapain gitu, orang tiap malam aja tuh, kalau nggak tiap sore kalau aku mandi gitu, aku sekalian nyikat kamar mandi tuh kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau enggak aku habis nyikat keset, atau enggak nyikat sepatu kayak tadi, pasti aku udahannya sekalian nyikat lagi kamar mandi. Jadi kalau pada bilang
ini dibersihinnya berapa kali sekali, berapa hari sekali, atau berapa minggu sekali, nggak ada berapa ya. Ya udah, pokoknya setiap aku masuk kamar mandi, entah lagi habis nyuci apa, habis nyikat-nyikat apa, ya udah sekalian aja aku sikat kamar mandi kayak gitu. Karena nanti tuh kalau kena angin, si lantai itu kan kering, dan itu enak banget, lantai lantai kamar mandi kering tuh aku suka banget kayak gitu. Nah, ini dia sekarang aku mau mengebongkar ya isi isi si bantalnya. Nah, kayak gini nih, ini namanya dakron. Nah, kalau bantal-bantal teman-teman ada yang kempes di rumah, ada yang udah buluk-buluk kayak gini nih, itu jangan buru-buru dibuang ya. Sebenarnya masih bisa kita repair ulang, apa sih bahasanya ya, kita bersihkan kembali gitu. Kalau yang bantalnya teman-teman ada resletingnya ya, biasanya kan setiap bantal itu ada resletingnya ya, itu fungsinya kan untuk agar bisa dicuci lagi si sarungnya, dan isinya tuh bisa kita disasak gitu loh, dimekarin lagi biar dia tuh bisa membal. Nah, kayak gini nih, aku suwir, bahasanya apa ya, suwir-suwir ya atau apa sih, pokoknya dia tuh dibikin gimbal lagi, kayak dipisah-pisah, dijambak-jambak aja gitu pokoknya. Nah, itu kan bisa kelihatan ya teman-teman ya, antara yang lama, yang sama yang udah aku gimbalin gitu tuh, udah aku tarik-tarik itu, udah gue jambak-jambak, ke bedanya kelihatan ya. Kalau kita tekan itu masih membal, berarti si dakronnya itu tuh masih bagus teman-teman. Nah, ini nih bedanya kelihatan banget tadi ya, antara yang udah ku sobek-sobek, ku tarik-tarik, sama yang belum tuh tadi kelihatan banget ya. Dan ini sebenarnya ini tuh aku rendam si sarungnya itu sehari semalam. Kalau bener-bener pengen bersih ya, sehari semalam, dan aku ini ngerendamnya itu cuma pakai air panas, citron, dan baik clean aja ya teman-teman. Dan setelahnya itu ya udah aku sikat-sikat kayak gini aja, sikat-sikat, ini luntur, paling ada beberapa noda kan yang masih belum hilang, jadi paling aku kasih sedikit-sedikit baik cleannya lagi gitu. Tapi untuk keseluruhannya sih udah bersih banget ya, disikat-sikat gini tuh udah luntur gitu ya. Kalau palingan noda-noda membandel doang, baru aku kasih sedikit lagi baik clean, sedikit lagi. Nah, lihat kan teman-teman perbedaannya antara yang udah aku sikat sama yang belum, kelihatan banget ya. Nah, ini dia udah bersih. Kalau udah bersih kayak gini tuh enak banget, maksudnya sebenarnya kalau nyuci bantal itu paling enak pas tahap akhir ya, itu tinggal masukin doang. Yang paling capeknya itu pas saat itu tuh ngegimbalin si dakronnya itu kan, karena kan kita gimbalinnya tuh sedikit-sedikit ya, nggak bisa langsung brok digimbal-gimbal gitu ya. Bener-bener itu makan waktu banget sih menurut aku ya, ngegimbalin si dakronnya itu. Yang bikin lama tuh itu doang. Paling enak kayak gini, tahap akhir tinggal masukin doang gitu. Tapi sebelum aku masukin lagi, aku pastiin lagi si dakron itu udah mulai mekar-mekar gitu, biar nanti hasilnya itu si bantalnya itu membal lagi, bagus lagi. Dan sebenarnya ini tuh bukan isian bantal sepenuhnya ya teman-teman. Jadi aku tuh udah pernah bukan isi ulang ya, udah pernah ku ganti dakronnya pakai busa kasur bayinya anak aku. Jadi kan ada busa kasur yang nggak kepake, isinya kebetulan juga dakron bekas kasur bayi ya. Karena anak-anak udah nggak make kasur bayi, udah kasur bayinya tuh aku bongkar, si busa dakronnya itu aku keluarin, aku tambahin ke si bantal. Sebenarnya sih ini nggak sepenuhnya isi bantalnya ya, nggak full gitu, bukan full isi bantalnya, cuman karena menurut aku kayak kurang banyak, ya udah aku tambahin pakai si dakron yang dari kasur bayi itu, aku tambahin. Jadi ya itu hasilnya seperti itu tadi ya teman-teman, jadi membal banget, beda banget ya, kelihatan banget ya bedanya. Maksudnya sebelumnya kan lepek, tipis, dan kotor banget, dan sesudah ku cuci dan ku isi ulang kembali, hasilnya membal lagi, hasilnya bersih lagi, kayak bantal-bantal yang ada di hotel-hotel. Emang enak banget kayak gitu. Biasanya aku tuh kalau nyuci bantal kayak gitu teman-teman,
itu 6 bulan sekali ya, paling lama tuh 6 bulan sekali biasanya ya. Cuman berhubung kemarin pas kelahiran anak kedua aku ini aku belum sempet nyuci, ada kali ya teman-teman setahun aku nggak cuci tuh, coba bayangin. Itu baru pertama kalinya aku ngerasa aku tuh paling jorok, aku tuh paling males. Setahun aku nggak cuci sarung bantal, maksudnya sarung bantal, cover bantal itu ya, yang tadi itu seumur umur kayak baru itu aku paling jorok, setahun aku nggak nyuci cover si bantal itu. Biasanya mah paling lama tuh 6 bulan sekali aku pasti nyuci, aku pasti keluarin si busanya, aku benerin. Kalau emang si dakronnya udah nggak membal ya aku paling pesan di online, kan banyak ya di online tuh dakron grade A yang maksudnya yang paling bagus kayak gitu, sekilo paling cuma 25.000, itu murah banget ya teman-teman. Dan nggak cuman bantal aja ya, kayak guling, kayak cover kasur tuh, cover kasurku yang pink Hello Kitty itu juga pasti aku cuci. Paling lama tuh cover kasur tuh aku cuci 6 bulan, pokoknya kayak kasur, guling, bantal itu tuh paling lama 6 bulan aku cuci gitu, pasti aku cuci cover kayak gitu. Nggak yang aku biarin sampai, kalau ada ya orang sampai yang apa hitam kayak gitu, sampai yang bulu, sampai yang coklat, aduh aku tuh nggak ngebayangin kayak apa ya, maksudnya pasti baunya kayak apa. Maaf ya teman-teman, bukannya aku so bersih, so higienis, cuman nggak tahu kenapa aku tuh suka aja ngeliat sesuatu hal yang bersih gitu, kayaknya enak aja kan dilihat, terus kita pakainya juga nyaman kayak gitu. Aku tuh ya kayak gitu teman-teman, maafin aku kalau aku kelihatannya sok bersih, sok apa, higienis lah, bukan kayak gitu ya. Cuman ya pasti teman-teman ngerasain lah, beda aja kalau sesuatu yang bersih kan lebih nyaman, lebih enak juga dilihat dan dipakainya, digunakannya ya teman-teman. Dan seperti biasa ya di weekend kemarin itu aku ini sebenarnya sih permintaan anak aku ya, dia bilang bunda mau donat, ya udahlah kebetulan juga bikin donat gak susah-susah banget. Dan kalau teman-teman lihat ini aku ngulenin donatnya tuh nggak sampai yang kalis banget ya. Sebenarnya bikin donat itu emang sebenarnya sih harus kalis ya, cuman kalau nggak bisa untuk kalis sih juga nggak apa-apa, tetap jadi donat kok teman-teman. Ini yang aku bikin ini menurutku donatnya simple orang ya ibaratnya yang apa ini bagus-bagus banget toh, yang makan keluarga sendiri, bukan untuk aku jual ya. Jadi aku bikinnya nggak kalis-kalis banget gitu kan kalau harus kalis banget ya apa ya, lama ya, lumayan lama gitu nguleninnya ya, lumayan capek juga gitu kalau harus kalis ya. Yang penting udah nggak terlalu nempel di tangan dan udah bisa dibentuk, menurut aku ya udah. Sebenarnya lebih enak sih kalau bentuk apa, lebih kalis lagi ya, bisa kalis lagi. Dan ini ya begini adanya teman-teman, maaf ya kalau misalkan donat aku bentuknya nggak bagus atau nggak ada ring white-nya itu ya, karena emang kurang kalis juga. Dan aku pikir kan karena ya udahlah, orang buat dimakan sendiri, buat anak-anak, buat orang rumah, bukan untuk dijual kayak gitu. Kecuali untuk dijual pasti akan lebih baik ya bikinnya ya, kalau perlu ngulenin sampai bener-bener kalis gitu. Kalau untuk makan sendiri kadang-kadang aku nggak sampai kalis-kalis banget, yang penting udah nggak terlalu nempel di tangan dan udah bisa melar, ya udah aku bikin aja gitu. Dan aku bikin camilan-camilan kayak gini bukan untuk aku ya, bukan untuk ngurusin mulut aku sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya aku bikin kayak gini, aku sering bikin camilan yang kayak gini, manis-manis atau apapun, roti-rotian, pokoknya berbentuk roti-rotian itu tuh semua untuk anak aku. Karena sampai detik ini anak aku nggak kenal jajan dan nggak tahu jajan itu apa. Yang dia tahu tuh koin, dia cuma bisa bilang bunda minta koin untuk tayo itu untuk tabungannya ya. Jadi aku selalu biasakan untuk makan makanan yang ada di rumah, dan aku harus bisa sekreatif mungkin untuk anak aku biar dia tuh nggak kenal jajan di luar. Dan oke teman-teman, segitu aja dulu video dari aku. Mohon maaf bila video aku banyak kekurangannya, dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.